Di sini kita akan membahas PPT yang berjudul Lingkungan Bisnis. Di PPT ini terdapat 5 pokok bahasan. 1. Lingkungan yang mempengaruhi bisnis. 2. Lingkungan eksternal mikro. 3. Lingkungan eksternal makro. 4. Macam-macam unsur eksternal mikro bisnis. 5. Macam-macam unsur eksternal makro bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fitriah, NIM 2021 11487. Di sini saya mewakili teman-teman saya sebagai moderator dari kelompok 2, dan teman-teman saya akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Saya Isma Ratu dengan NIM 2021 11488. Suatu Nasanah dari NIM 221111489. Saya Eva Herdian dengan NIM 2021 11490. Pengertian lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis, kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengembangkan dan mempertahankan transaksi dan hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan sasaran. Dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan bisnis berusaha mengetahui implikasi manajerial yang ditimbulkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai faktor eksternal yang telah diidentifikasi berpengaruh pada prospek perusahaan. Lingkungan bisnis memiliki ketergantungan yang kuat dengan fenomena kehidupan ekonomi anggota masyarakat lainnya. Karena lingkungan itulah bisnis mempunyai kepentingan untuk mengelola pihak-pihak yang berasal dari latar belakang sosial, budaya, dan politik yang berbeda. Lingkungan mikro adalah pelaku dalam lingkungan perusahaan yang dekat yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melayani bisnis mereka. Antara lain 1. Pemasok atau supplier, 2. Perantara, 3. Pelanggan, dan 4. Pesaing. 1. Pemasok atau supplier. Pemasok adalah perusahaan bisnis dan individu yang menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan dan para pesaing untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor produksi dipengaruhi oleh hubungan alat perusahaan dengan pemasoknya. Kedua yakni adalah perantara. Perantara adalah perusahaan bisnis yang membantu perusahaan untuk menemukan pelanggan atau meningkatkan penjualan kepada perusahaan. Macam-macam perantara ada 2, yakni perantara agen dan perantara pedagang. Ketiga yakni pelanggan. Tujuan perusahaan adalah melayani dan memuaskan dari kebutuhan tertentu dari pasar sasaran yang telah dipilih untuk mendapatkan keuntungan. Jenis pasar pelanggan yaitu pasar konsumen, pasar produsen, pasar penjual, pasar pemerintah atau pasar non-laba, dan pasar keempat yakni pesaing atau lingkungan industri. Setiap perusahaan akan menghadapi sejumlah pesaing, termasuk perusahaan sejenis, perusahaan barang pengganti, dan perusahaan yang sama menghendaki uang kembali. Michael E. Porter mengemukakan konsep kompetitif strategi yang menganalisis pesaing berdasarkan 5 variabel tertentu yang disebut 5 kekuatan bersaing. Yang pertama yakni ancaman masuk pendatang baru. Masuknya perusahaan pendatang baru akan menimbulkan sejumlah implikasi bagi perusahaan yang sudah ada. Ada beberapa faktor penghambat yang bisa menimbulkan pendatang baru ke dalam suatu industri, yaitu skala ekonomi, diferensiasi produk, kecukupan modal, dan biaya peralihan. Yang kedua yakni pesaing sesama perusahaan dalam industri. Pesaing dalam industri sangat mempengaruhi kebijakan dan kinerja perusahaan. Menurut Porter, pesaing itu dipengaruhi beberapa faktor, yaitu jumlah kompetitor, karakteristik produk, biaya tetap yang besar, dan kapasitas. Yang ketiga yakni ancaman dari produk pengganti. Perusahaan-perusahaan dalam satu industri bersaing pula dengan produk pengganti. Walaupun karakteristiknya berbeda, barang substitusi dapat memberikan fungsi atau jasa serupa. Yang keempat yakni kekuatan tawar-menawar pembeli atau buyers. Pembeli mampu mempengaruhi perusahaan untuk memotong harga, meningkatkan mutu dan servis, serta mengadu perusahaan dengan kompetitor melalui kekuatan mereka. Yang kelima yakni
kekuatan tawar-menawar pemasok atau suppliers. Pemasok dapat mempengaruhi industri lewat kemampuan mereka untuk menaikkan harga dan pengurangan kualitas produk atau servis. Dan yang terakhir yakni pengaruh kekuatan stakeholder dan lainnya. Kekuatan ini mempunyai pengaruh dan kepentingan langsung terhadap perusahaan. Stakeholder yang Bagian yang ketiga yaitu lingkungan makro. Lingkungan makro adalah suatu lingkungan yang berpengaruh secara umum atau regional. Lingkungan makro terdiri dari 1. Lingkungan ekonomi, 2. Lingkungan demografi, 3. Lingkungan politik, 4. Lingkungan sosial budaya, 5. Lingkungan hukum, 6. Teknologi, 7. Lingkungan alam. 1. Lingkungan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pembelian pada konsumen. Faktor-faktor ekonomi terdiri dari A. Distribusi benda. Faktor-faktor ekonomi terdiri dari A. Distribusi pendapatan, B. Tingkat inflasi, C. Kebijakan moneter, D. Kebijakan fiskal. Yang kedua, lingkungan demografi. Mempengaruhi kegiatan bisnis karena manusia merupakan pasar barang dan jasa. Yang ketiga, lingkungan politik. Menyangkut masalah kebijakan pemerintah di bidang politik. 4. Sosial dan budaya. Hubungan manusia dalam organisasi serta perusahaan dengan para individu atau kelompok. Yang perlu diperhatikan dalam lingkungan sosial misalnya nilai-nilai sikap, pandangan hidup, keyakinan, etika, kesenian, dan sebagainya. Yang kelima, hukum. Peraturan perundangan yang berlaku yang diperhatikan oleh perusahaan. 6. Teknologi. Sebagai salah satu utama dari perusahaan dunia dalam memperkenalkan produk baru di pasar. Yang ketujuh yaitu lingkungan alam. Merupakan kondisi umum dari alam dan kondisi lingkungan fisik. Perusahaan harus menganalisa akan ancaman dan peluang bisnis yang timbul akibat perubahan lingkungan alam. 1. Kekurangan bahan baku. 원하는 건 do it 그냥 do it Don't stop the music 왜 멈춰 있어